Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Nabi Sulaiman adalah nabi yang banyak diberikan kelebihan. Beliau dianugerahi kekayaan yang melimpah. Keturunan Nabi Daud alaihi salam ini juga dikaruniai kemampuan untuk mengendalikan makhluk gaib dan hewan. Bahkan, jin sampai sangat takut kepada beliau. Bagaimana cara Nabi Sulaiman alaihi salam membuat jin patuh? Lalu bagaimana reaksi mereka mengetahui wafatnya Nabi Sulaiman alaihi salam? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Siapakah Nabi Sulaiman alaihissalam? Sebelum lebih jauh membahas reaksi jin ketika Nabi Sulaiman alaihissalam wafat, terlebih dahulu kita harus kenal dengan Nabi ke-18 ini. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah anak dari Nabi Daud alaihissalam. Setelah Nabi Daud alaihissalam wafat, Nabi Sulaiman alaihissalam pun menggantikan ayahnya memimpin Bani Israel. Nabi Sulaiman bukanlah nabi yang hidup dalam kekurangan. Beliau dianugerahi kekayaan dan kerajaan yang besar. Beliau juga bisa mengerti bahasa binatang. Nabi Sulaiman alaihissalam pun dijuluki raja dari segala makhluk. Allah Subhanahu wa taala menjadikan setan untuk tunduk pada keinginan Nabi Sulaiman alaihissalam. Hal ini telah diabadikan dalam Al-Qur'an. Dan kami tundukkan pula kepada Sulaiman segolongan setan-setan yang menyelam ke dalam laut untuknya, dan mereka mengerjakan pekerjaan selain itu, dan kami yang memelihara mereka itu. Al-Quran, Surah Al-Anbiya ayat 82. Salah satu kelebihan Nabi Sulaiman alaihissalam yang lain adalah angin pun bisa menjadi kendaraan baginya. Tentu saja, ini membuat perjalanannya lebih singkat dari biasanya. Mengenai hal ini, telah disebutkan dalam Al-Quran. Dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman yang perjalanannya pada waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan, dan perjalanannya pada waktu sore sama dengan perjalanan sebulan pula. Al-Quran, Surah Saba ayat 12. Bagaimana cara Nabi Sulaiman alaihissalam membuat jin, setan, dan hewan patuh? Patuhnya jin dan hewan pada Nabi Sulaiman alaihissalam adalah sebuah keistimewaan. Tak semua nabi memilikinya. Ternyata, Nabi Sulaiman alaihissalam mendapatkan itu semua lewat doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa tersebut diabadikan dalam Al-Quran. Sesungguhnya, surat itu dari Sulaiman dan sesungguhnya isinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. Bahwa janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Al-Quran, Surah An-Naml ayat 30 hingga 31. Kepatuhan jin dan setan telah diabadikan dalam Al-Quran. Para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendakinya, dari gedung-gedung yang tinggi, dan patung-patung, dan piring-piring yang besarnya seperti kolam, dan periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah, hai keluarga Daud, untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang berterima kasih. Al-Quran, Surah Saba ayat 13. Tentu tak salah jika Nabi Sulaiman alaihissalam dijuluki raja dari segala makhluk, sebab Nabi yang satu ini bisa membuat setan menyelam mengambil mutiara di laut. Hal ini juga telah diabadikan dalam Al-Quran. Dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan, semuanya ahli bangunan dan penyelam, dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu. Al-Quran, Surah Shot ayat 37 hingga 38. Mereka juga diperintahkan untuk menyelam ke dalam laut agar bisa mengambil mutiara ataupun benda-benda yang hanya bisa ditemukan di laut. Namun tak semua jin patuh kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Mereka pernah berusaha melepaskan diri dari Nabi Sulaiman alaihissalam dengan cara mencuci cincin beliau. Hal ini sesuai dengan yang termaktub dalam kitab Mukhtasar Tariq Dimashq. Saat itu, Nabi Sulaiman alaihissalam sedang berwudu dan melepaskan cincinnya. Cincin itu pun dititipkan kepada budak perempuannya. Ternyata, ada seorang jin bernama Sohr yang berpura-pura menjadi Nabi Sulaiman alaihissalam. Sohr ini pun meminta cincin Nabi Sulaiman alaihissalam yang dititipkan. Karena wajahnya mirip dengan Nabi Sulaiman alaihissalam, sang budak pun menyerahkan apa yang diminta. Jin itu pun pergi dan duduk di singgasana Nabi Sulaiman alaihissalam. Jin yang lain, setan, dan burung-burung pun patuh kepada jin Sohr itu. Saat meminta barang yang dititipkan tadi, Nabi Sulaiman alaihissalam yang asli tidak dikenali oleh budaknya. Tak ada yang mengenali Nabi Sulaiman alaihissalam karena telah digantikan oleh seorang jin. Namun tersebar kabar bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam yang duduk di singgasana adalah seorang jin, bukan Nabi Sulaiman alaihissalam yang asli. Jin itu pun ketakutan dan meninggalkan istana. Cincin yang dipakainya pun dibuang ke laut. Sejak digantikan oleh jin yang menyerupai dirinya, Nabi Sulaiman alaihissalam kehilangan kekuasaannya. Namun,
Itu hanya sekejap saja setelah hidup terombang-ambing bersama para nelayan. Nabi Sulaiman menemukan seekor ikan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat membelah perut ikan itu, cincin yang dicuri Nabi Sulaiman alaihissalam akhirnya ditemukan. Kekuasaan Nabi Sulaiman alaihissalam pun kembali. Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan bala tentaranya untuk membangun sebuah bangunan. Beliau pun turun tangan menguasai pekerjaan mereka. Sampai akhirnya Nabi Sulaiman alaihissalam pun wafat. Bagaimana reaksi jin, setan, dan hewan ketika tahu Nabi Sulaiman wafat? Saat pekerjaannya diawasi oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, para jin tidak berani menoleh. Saat memantau pekerjaan jin itulah, malaikat maut mencabut nyawa Nabi Sulaiman alaihissalam. Namun jasadnya tidak menunjukkan kematian karena tongkatnya masih menopang tubuhnya. Nabi Sulaiman alaihissalam wafat dengan cara yang berbeda dengan manusia lainnya. Kematiannya diketahui saat tongkatnya dimakan rayap. Hal ini telah diabadikan dalam Al-Quran. Maka ketika kami telah menetapkan kematian atasnya, Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka ketika dia telah tersungkur, taulah jin itu bahwa sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentu mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan. Al-Quran Surah Saba ayat 14. Tongkat itu pun menjadi rusak dan tubuh Nabi Sulaiman menjadi tersungkur. Saat mengetahui wafatnya Nabi Sulaiman alaihissalam, jin-jin pun menghentikan pekerjaannya. Mereka kemudian lari terbirit-birit. Mereka merasa hina karena tidak tahu akan wafatnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Hal ini membuktikan bahwa sebenarnya jin tidak mengetahui perkara yang gaib. Berita kematian Nabi Sulaiman alaihissalam pun tersebar luas. Manusia, burung, dan hewan lainnya mengantarkan jenazah Nabi Sulaiman alaihissalam. Burung-burung merasa bersedih atas kematian Nabi Sulaiman alaihissalam. Mereka kehilangan sosok yang bisa memahami hewan petelur itu. Sedihnya burung-burung itu kehilangan sosok Nabi Sulaiman alaihissalam bisa disebabkan karena interaksi di antara mereka yang sangat dekat, terutama burung hudhud. Burung hudhud saat itu hampir mendapat hukuman oleh Nabi Sulaiman alaihissalam karena terlambat saat Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkannya untuk berkumpul. Namun berkat burung hudhud, Nabi Sulaiman mendapatkan informasi yang penting. Kisah ini pun diabadikan dalam Al-Quran. Sungguh, aku benar-benar akan mengazabnya dengan asap yang keras, atau benar-benar menyembelihnya, kecuali jika benar-benar dia datang kepadaku dengan alasan yang terang. Maka tidak lama kemudian, datanglah hudhud. Lalu ia berkata, aku telah mengetahui sesuatu yang kamu belum mengetahuinya, dan kubawa kepadamu dari negeri Saba suatu berita penting yang diyakini. Sesungguhnya, aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu, serta mempunyai singgasana yang besar. Aku mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari selain Allah, dan setan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka, lalu menghalangi mereka dari jalan Allah, sehingga mereka tidak dapat petunjuk, agar mereka tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi, yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Allah, tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Dia, Tuhan yang mempunyai arsy yang besar. Al-Quran Surah An-Naml ayat 21 hingga 26. Burung hudhud tentunya berjasa karena telah membantu dakwah Nabi Sulaiman alaihissalam. Wafatnya Nabi Sulaiman alaihissalam membuat hewan, khususnya burung, bersedih. Namun jin malah kabur dari pekerjaannya setelah mengetahui wafatnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Mereka tidak menyadari bahwa Nabi Sulaiman telah meninggal setahun sebelum mereka tahu. Sahabat beriman tentu sedih ditinggalkan selama-lamanya oleh orang yang dekat dengan kita, bukan? Sama halnya ketika burung-burung ditinggalkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.